Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 24 April 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Kita bersama akan menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami, dalam istirahat kami dan juga dalam aktivitas kami. Tiba saatnya bagi kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menghayati kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati penghayatan kami, supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu yang menuntun perjalanan dan aktivitas hidup kami ke depan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan membaca kitab Galatia, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita hayati. Sekalipun kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu yang lalu, tapi saya rindu mengajak saudara untuk menghayati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu. Dan saya ingin mengajak untuk membahas topik mati yang terkutuk. Ya, Tuhan Yesus mati, kematiannya di kayu salib, menurut kitab Galati itu adalah kematian yang terkutuk. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak wajar secara teologis karena dia mati dikutuk. Kematian yang terkutuk adalah kematian yang dipandang secara teologis. Tetapi juga kita bisa melihat kematian Tuhan Yesus itu secara sosiologis. Bahwa kematiannya itu adalah kematian yang hina. Karena ia mati di kayu salib. Terhina, terkutuk. Itulah kematian Tuhan Yesus. Kematian yang dilihat secara sosiologis dan kematian yang dilihat secara teologis. Dan apakah kematian Tuhan Yesus ini adil? Secara hukum apakah adil? Saya rasa tidak adil. Atau bisa dikatakan memang tidak adil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak semestinya mati terkutuk, tidak semestinya mati terhina. Karena kematiannya yang terkutuk dan terhina itu adalah untuk menanggung kesalahan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Untuk menanggung dosa-dosa orang yang ada di seluruh dunia. Semestinya yang dikutuk adalah semua manusia yang ada di seluruh dunia ini. Semestinya yang terhina adalah orang-orang, manusia-manusia yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus yang mati secara terkutuk, mati secara terhina. Ini dikemukakan secara gamblang dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil. Tidak ada yang ditutupi. Justru kesempatan untuk kita saat ini menghayati bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus yang terkutuk itu adalah untuk kita, bagi saudara dan saya, bagi kita semua manusia yang ada di dunia ini. Kiranya penghayatan kita tentang kematian Tuhan Yesus yang terkutuk itu menjadikan kita semakin sadar betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Tuhan memberkati, menyertai kita. Amin.